cinta kepadamu. Dan kami Tuhan, anak-anakmu yang ada di hadapan-Mu hari ini, dan yang ada di rumah Tuhan, Bapa, kami katakan bahwa kami sangat mencintai Engkau, sebab kami tidak dapat hidup di luar Engkau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini ya Tuhan, kami seluruh umat-Mu, kami buka hati kami mau mendengar firman-Mu. Berfirman bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami ya Bapa, sehingga kebenaran-Mu kami dikuatkan, kami semuanya diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama saya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saya percaya bahwa semua kita sehat. Amin. Yang ada di rumah, Bapak Ibu yang ada di rumah semua sehat, diberkati Tuhan, dan pasti mengalami sukacita yang melimpah. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kita dengan tema apakah Tuhan tidak adil? Sekali lagi tema yang akan saya sampaikan pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu apakah Tuhan tidak adil bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita semua dapat mendengar dengan baik, saya akan membacakannya sendiri bagi kita. Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18 dengan perikop kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya akan membaca ayat 18 sekali lagi bagi kita Bapak Ibu. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya berikan tema bagi kita, yaitu tentang apakah Tuhan kita tidak adil. Dalam prinsip sebagai manusia, keadilan itu berbicara tentang apa yang saya beri. Contohnya saya mau belanja ke warung, kalau saya kasih uang 10.000, maka saya harus mengambil barang yang sesuai dengan uang yang saya berikan. Itu barang yang harganya juga otomatis 10.000. Itu baru namanya adil. Ya, nggak mungkin kalau kita belanja, contohnya City Mart, Bapak Ibu, kita kasih uang 20.000 dan hanya kita mengambil barang yang 5.000 dan kita menganggap itu tidak adil. Tapi saya mau katakan juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam persepsi Allah, keadilan itu berbeda. Di dalam pandangan Allah dengan pandangan manusia ada perbedaan pengertian keadilan Bapak Ibu. Nah, sehingga di dalam pasal 3 ini kita melihat bahwa seorang orang, ada begitu banyak orang, ada sekelompok orang yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil, yang menganggap bahwa Allah itu tidak adil. Oleh karena apa yang mereka lakukan dan sudah mereka beribadah, mereka sudah mengasihi Tuhan, tetapi seolah-olah apa yang mereka terima tidaklah baik. Terkadang kita mengalami hal itu dalam kehidupan kita. Kita sudah ikut Tuhan, kita sudah setia kepada Tuhan, tetapi kenapa yang kita terima berbanding terbalik Bapak Ibu? Nah, hari ini
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bagikan 2 poin saja dengan cepat Bapak Ibu, dengan pengertian yang sangat sederhana saja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan bukanlah masalah untung dan rugi. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, hubungan kita dengan Tuhan bukan masalah untung dan rugi. Bukan seperti kalau kita berjualan, hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan perdagangan. Kalau kita mengatakan tadi, kalau saya rajin beribadah, maka otomatis saya akan diberkati oleh Tuhan. Berarti kita sedang mengatakan hubungan kita dengan Tuhan bukan karena kita percaya, bukan karena kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita masih menghitung-hitung ke ibadah kita kepada Tuhan dengan apa yang kita terima, maka hubungan kita dengan Tuhan adalah untung dan rugi. Apa yang saya buat dan apa yang saya terima. Di sini kita melihat bahwa yang dikasih oleh Tuhan di dalam Maleakhi pasal 3 ini tadi, mereka mengatakan apa untungnya bagi kita. Dan mereka berkata, untuk apa kita beribadah kepada Tuhan? Mereka masih hitung-hitungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan kita membandingkan diri kita dengan orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berkata bahwa hidup mereka jauh lebih baik daripada kita. Di sini juga di dalam Maleakhi kita dikatakan bahwa mereka membandingkan orang yang gegabah saja diberkati oleh Tuhan, orang yang menentang Tuhan saja mereka luput, orang yang tidak mengasihi Tuhan saja mereka diberkati, seolah-olah mereka berbahagia daripada kita. Sekali lagi, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, amin. Karena setiap kita berkatnya itu berbeda-beda. Kalau semua berkat kita sama Bapak Ibu, satu punya mobil maka semua bisa punya mobil. Kalau berkat kita sama, satu bangun rumah 10 tingkat, kita juga bangun rumah 10 tingkat, karena berkat kita sama-sama tidak. Berkat setiap kita itu berbeda-beda. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita, dan ingat, jangan pernah iri dengan orang-orang fasik. Ya, dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi mereka hidup berkelimpahan. Sekali lagi, jangan pernah iri dengan itu, amin. Amen. Nah, saudara, jangan pernah menilai ibadah kita dengan berkat yang kita terima. Sekali lagi, kita sebagai orang percaya, orang-orang Kristen sekarang ini sering sekali kita menilai ibadah kita lewat berkat yang kita terima. Enggak. Ibadah yang kita lakukan dengan Tuhan tidak bisa dinilai dengan apa yang kita terima daripada Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Ya, jadi makanya sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus beribadah kepada Tuhan ini, jangan terus bersaksi tentang berkat kepada orang. Kalau contoh menerima uang, terus kita bersaksi uang yang kita terima, maka orang yang mendengar kesaksian kita akan berpikir bahwa orang kalau sungguh-sungguh kepada Tuhan akan diberkati dengan uang yang banyak. Tidak. Bukan salah kita bersaksi tentang kalau kita menerima berkat Tuhan, tapi kalau terus-menerus ada orang yang terus mendengar kita dan terklaim dalam pikirannya bahwa kalau sungguh-sungguh berarti berkatnya adalah uang, bagaimana diberi dan diberi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah katakan tadi dari poin yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan bukanlah masalah untung dan ruginya. Karena hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan perdagangan, ya, kita hitung-hitungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita beribadah bukan untuk upah. Kita ibadah kepada Tuhan bukan untuk upah. Upah itu tahu apa ya? Kalau saya beribadah, saya akan hidup berlimpah. Kalau saya beribadah, saya kaya. Banyak orang yang masih berpikir seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya beribadah, maka saya akan hidup enak dan sebagainya. Saya mau katakan, kita ibadah bukan untuk upah, tapi kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan, amin. Kita beribadah karena kita sayang Tuhan. Kita beribadah karena kita menyadari kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Jadi kalau selama ini dalam pemikiran kita Bapak Ibu kita ibadah oleh karena upah apa yang kita dapat, maka ibadah kita sudah salah di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita menjadi manusia yang kurang ajar atau tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Di dalam Maleakhi tadi dikatakan, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Bapak Ibu, ini sebenarnya ada hubungannya di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 17 tentang kenapa dikatakan bahwa Tuhan kepada mereka itu kurang ajar. Di sini dikatakan, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami
menasihati dia dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Orang-orang sekelompok orang ini berpikir bahwa Tuhan tuh baik kepada orang yang jahat, Tuhan tuh baik kepada orang fasik sehingga hidup mereka enak. Pikiran mereka seperti itu. Sehingga makanya Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar terhadap aku. Ini adalah jenis orang yang tidak memahami, jenis orang yang tidak mengerti Tuhan dengan benar. Sehingga kita menganggap Tuhan kita itu adalah Tuhan orang fasik. Kita menganggap Tuhan kita itu adalah Tuhan orang jahat. Karena kenapa? Kita melihat bahwa orang jahat dikasih oleh Tuhan. Kita melihat seolah-olah orang jahat itu disayang Tuhan. Tidak ada hukuman bagi mereka. Itu di dalam Maliaki 2 ayat 17, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah, bagi kita yang terus setia dan dalam takut akan Tuhan dan menghormati namanya akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Kita baca Mazmur 126, Bapak Ibu. 126 ayatnya yang ke pertama sampai dengan yang sampai 6. Mazmur 126 saya akan baca bagi kita semua. Coba Bapak Ibu. 162 saya akan baca dari ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Perikop ini adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Amin. Di tengah-tengah masalah sekalipun, di tengah-tengah tekanan sekalipun, kalau kita sungguh-sungguh iring Tuhan, ada pengharapan bagi setiap kita. Amin. Jadi makanya ibadah itu tidak bisa dinilai oleh karena kita enggak menikmati seperti orang lain yang enggak sungguh-sungguh dan kita berkata, wah, saya ini enggak dikasih oleh Tuhan. Ingat kisah bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, Bapak Ibu. Ketika mereka dalam perjalanan, mereka keluar dari Mesir. Dan di tengah perjalanan mereka, padahal sebenarnya sebelum mereka keluar, bahkan ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu, tak janji Tuhan membawa mereka ke tanah Kanaan, betul? Tuhan membawa mereka ke tanah Kanaan itu dengan berlimpah susu dan madu, satu tempat yang sangat, mungkin kalau mereka sudah sampai di sana mereka menikmati hidup, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan, masih belum di pertengahan perjalanan, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana bangsa Israel bersungut dan mereka berkata, kalau kita di Mesir saja, ya, kita bisa makan enak, masih ada pawang di sana, masih ada daging yang bisa kita makan. Dia membawa kita di padang gurun ini untuk kita mati di sini. Mereka tidak melihat Kanaan itu. Mereka tidak fokus kepada Kanaan yang Tuhan sediakan, tapi mereka fokus apa yang sedang dialami sekarang ini. Mereka fokus dengan penderitaan mereka sekarang. Mereka fokus dengan penderitaan mereka di padang gurun. Orang Kristen terkadang seperti itu. Kita fokus dengan masalah kita sekarang ini. Kita fokus dengan penderitaan kita sekarang. Kita fokus dengan masalah kita sekarang. Kita tidak memandang janji Tuhan yang berkata, Tuhan sudah menyediakan Yerusalem bagi kita. Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal bagi kita, yaitu surga, di mana di sana sukacita yang melimpah. Mereka berfokus karena mungkin mereka kekurangan makanan, mereka berfokus tidak ada air, mereka fokus mungkin mereka di kedinginan, mereka kepanasan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka tidak melihat Kanaan, mereka tidak melihat janji Tuhan bagi kita. Begitu juga kita orang percaya, orang Kristen sekarang ini, kita fokus dengan masalah kita, kita fokus dengan tekanan kita, kita fokus dengan kekurangan kita tidak fokus kepada Tuhan. Terkadang kita tidak fokus dengan apa yang Tuhan janjikan bagi kita, yaitu hidup yang kekal, kehidupan setelah kematian di bumi ini. Kita melupakan itu, Bapak Ibu. Kalau udah menderita di dunia dan seolah-olah kita berkata, Tuhan gak sayang padaku, Tuhan gak cinta aku, belum tentu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena ukuran Tuhan cinta dan Tuhan kasih bukan karena tidak ada masalah, bukan karena hidup biasa, hidup berjalan dengan enak, Bapak Ibu. Itu bukan ukurannya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya katakan tadi, hubungan kita dengan Tuhan bukanlah masalah untung, bukan masalah upah yang kita dapat. Kita beribadah kepada Tuhan bukan karena apa yang akan kita terima daripada Tuhan. Karena ibadah itu, Bapak Ibu, bukan hanya untuk janji di kehidupan ini. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, saya teringat dengan ayat ini, Bapak Ibu, tentang ibadah. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal.
karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ibadah itu ada janji. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, janjinya dua. Yang pertama untuk hidup ini dan juga untuk hidup yang akan datang. Bukan masalah hanya diberkati di bumi ini saja, tetapi janji Tuhan juga adalah kepada kehidupan yang akan datang, yaitu surga, kehidupan yang kekal. Jadi makanya jangan terfokus dengan apa yang kita dapatkan di dunia ini. Mungkin hidup kita sekarang di dunia ini biasa-biasa saja, tetapi ingatlah, kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ada janji Tuhan di kekekalan bagi setiap kita. Amin. Kita harus lebih berfokus ke hal yang Tuhan janjikan bagi kita, Bapak Ibu. Berfokus kepada apa yang akan kita terima setelah kita di dunia ini. Jangan fokus dengan masalah penderitaan kita sekarang. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin yang kedua yang saya diingatkan dari Maleakhi pasal 3 ini hari ini, yaitu saya diingatkan kembali dengan hukum tabur tuai. Kalau kita baca di ayat 18 itu, Bapak Ibu, di situ dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Saya diingatkan dengan hukum tabur tuai, Bapak Ibu, di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7. Di situ dituliskan, tidak tahukah kamu bahwa apa yang ditabur oleh orang itu akan dituai. Jadi di dalam pasal ayatnya yang ke-18 itu kita diingatkan bahwa hukum tabur tuai itu masih berlaku dan tetap berlaku, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, pasti akan kita menuai. Pasti. Jadi kalau kita baca, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Galatia tadi, Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7, Bapak Ibu, di sini dituliskan di sini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi jangan sesat. Jangan bilang karena saudara rajin ibadah tapi kok nggak diberkati. Jangan sesat, apa yang kita tabur akan kita tuai. Dan ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah sungguh-sungguh masih belum juga kita menikmati berkat Tuhan di dunia ini, ada berkat setelah kehidupan di dunia ini. Mungkin di situ Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Dia memberikan tempat yang indah. Di sana ada kita mungkin berumahkan berlian dan emas, Bapak Ibu. Itu jauh lebih nikmat daripada sekarang diberkati di dunia tetapi tidak mendapatkan hidup yang kekal. Mana kita yang memilih, Bapak Ibu? Yang enak di dunia atau kita akan menikmati nanti kehidupan setelah kehidupan di dunia? Kalau juga di dunia diberkati, setelah kematian juga diberkati. Puji Tuhan, haleluya. Nah, sangat sering kita mendengar, Bapak Ibu, tentang hukum tabur tuai ini. Itu benar sekali. Pasti apa yang kita tahu kita tabur pasti akan kita tuai. Lalu mungkin kita bertanya, loh kok saya ya sekarang ini saat ini belum menuai ya? Saya ini kok masih belum menuai? Kok apa yang sudah saya lakukan sampai saat ini belum saya tuai, Bapak Ibu? Mungkin kita bertanya seperti itu. Ya padahal saya sudah melakukan kebaikan, ya kita sudah mengasihi, ya kita rajin ibadah, rajin berdoa, kita rajin memberi, kita peduli dengan orang, kita menolong orang lain. Lalu kenapa saya masih belum menuai? Apa yang salah dengan diri saya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa di dalam Timotius tadi, bahwa tidak selamanya berkat yang kita terima setelah kita melakukan kebaikan itu berbicara masalah uang, berbicara masalah kelimpahan. Kadang-kadang berkat Tuhan untuk berbicara tentang kesehatan kita. Amin. Kadang-kadang berkat Tuhan untuk berbicara pertolongan Tuhan di dalam perjalanan kita. Berkat Tuhan untuk berbicara apa? Sukacita yang masih kita miliki. Berkat Tuhan untuk berbicara apa? Di dalam tekanan kita masih bisa tersenyum. Itu juga berkat. Karena ada banyak orang di dalam masalah nggak bisa tersenyum lagi. Ada begitu banyak orang di dalam tekanan, dia hanya murung dan dia tidak bisa berbuat apa. Tidak ada damai sejahtera. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, ada masalah, ada damai sejahtera. Itu juga berkat Tuhan. Kalau hidup kita dilimpahi dengan damai sejahtera, itu sudah berkat, Bapak Ibu. Itu sudah berkat yang luar biasa. Itu sudah berkat yang besar yang kita terima daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
uh, biarlah setiap kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang saat ini beribadah, yang mungkin sudah katakan pada hari Jumat yang lalu kita dibatasi oleh ruang. Bapak Ibu ada di rumah dan ada beberapa kami yang ada di gedung gereja ini para pelayan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama katakan hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Sudah katakan pada waktu hari Jumat, biarlah di dalam keadaan seperti ini kita semakin giat mencari Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita lebih lagi sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan dalam hidup ini. Di dalam doa kita lebih giat lagi. Bukan berarti Bapak Ibu, saya sedikit bercerita. Saya tidak menyebut ini terjadi di mana, tetapi oleh karena sekarang ini ibadah di rumah Bapak Ibu, ada begitu banyak keluarga. Sekarang ini karena nggak ada ibadah di gereja, mereka menggunakan waktu hari Minggu ini untuk tidur. Jangankan mereka satu keluarga jadi tidak ada ibadah di rumah. Tapi saya percaya jemaat Tuhan GSA Pelita Mas Gunung Sitoli, walaupun tidak ibadah di gereja, semuanya di rumah beribadah. Amin. Di rumah pun tetap cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, bahwa hubungan kita kepada Tuhan bukan dalam masalah untung dan rugi. Apa yang kita lakukan, lakukan saja. Pasti ada firman Tuhan di dalam perjanjian lama dituliskan, Tuhan bertindak atas hidup kita sesuai dengan tindakan kita juga kepada Tuhan. Ya, jadi itu saya katakan tadi, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengasihi kita. Kalau cinta Tuhan, Tuhan juga pasti mencintai kita. Amin. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati kita, tetap semangat dan tetap rindukan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Demikian saja firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Saya minta para pelayan, singer dan pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu, kita akan berdoa, bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian bagi Tuhan. Katakan, Yesus aku cinta padamu. Terima kasih. Bersyukur untuk itu. Kami hanya butuh Tuhan, kami hanya perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya.